Halo, saya Feby Evelyn Eksa dengan NIM 5020145. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Oke, baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Terdapat sejumlah faktor diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, dan pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi. Peranan guru di sini sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Terdapat penyempurnaan pola pikir kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama, pada kurikulum 2004 dan KTSP 2006, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, pada kurikulum 2004 dan KTSP 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan menjadi kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, pada kurikulum KTSP ada pemisah antara mata pelajaran pembentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, pada kurikulum KTSP, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, pada kurikulum 2004 dan KTSP 2006, mata pelajaran dilepas satu sama lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Oke, baiklah, kita lanjut pada pengembangan kurikulum darurat. Implementasi kurikulum darurat pada masa COVID-19, guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam menyajikan materi dan memberikan tugas kepada peserta didik, baik secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana pada sekolah di tempat tugas yang bersangkutan. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga lembaga memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum dan kegiatan belajar dengan media pembelajaran seperti e-learning, blended learning, dan home visit. Ketiga model tersebut dapat dijadikan model pembelajaran pada masa darurat COVID-19 karena ketiganya memiliki fungsi solutif yang berbeda. Dan dalam kegiatan pembelajaran, bentuk tugas yang ditagih kepada peserta didik salah satunya adalah dalam bentuk laporan dengan metode project-based learning. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan di Indonesia. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, ada 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum dan pencapaian pembelajaran. Yang kedua, pada kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya.
Yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Yang keenam, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK pada kurikulum sebelumnya diganti dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Yang terakhir, untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.